pada siang hari kita bisa bersilaturahmi, bisa bermuajahah dalam kegiatan yang insyaallah akan manfaat buat kita semua. Kita bersama-sama mengkaji belajar tentang yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian hingga kita dipanggil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita lakukan ini senantiasa kita melaksanakannya secara istiqomah dan senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu dan sekalian, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan memulai acara pengajian rutin pembahasan tentang kitab Wasiyatul Mustafa. Insyaallah di dalam kitab Wasiyatul Mustafa ini adalah merupakan sebuah bekal yang sangat berarti, yang sangat bermanfaat dan menjadi konsep di dalam memaknai kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tentunya apabila ketika kita sudah memahami apa yang ada di dalam kitab ini dan kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa hadhihi وهذه وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب كرم الله. Jadi musannif yakni adalah Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, terutama di dalam ini mengajarkan hamdalah, membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa berkata saya tes. Jadi musannif mengawali dalam kitab ini dengan mengucapkan hamdalah, salawat dan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan memang dalam semua kitab itu pasti didahului dengan hamdalah, didahului dengan salawat dan juga salam. Kitab apapun itu. Nah, ini memang satu adab yang harus senantiasa kita tiru, karena di dalam hamdalah dan salawat ini punya makna yang begitu luar biasa. Hamdalah adalah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji atas kebesaran Allah, juga iradatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya sudah melimpah kepada kita sekalian. Karena tanpa adanya ujur, tanpa adanya iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah kepada manusia, niscaya manusia itu tidak akan bisa melakukan apapun. Niscaya manusia ini tidak akan mampu melakukan apapun. Karena memang yang namanya manusia itu kan semuanya dari Allah. Ya, otak kita dari Allah, kita punya hati juga dari Allah, kita punya jasad juga dari Allah. Semua fasilitas yang kita miliki semuanya dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena semuanya dari Allah ini, hamdul itu adalah merupakan sebuah kewajiban buat kita. Jadi kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wahid, dimanapun dan kapanpun kita berada, yang bahwa itu adalah minallah Ta'ala. Kemudian sholawat itu ya, satu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW dan berucap salamlah kepada beliau kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada sesuatu yang lebih penting, bahwa makna sholawat ini sebetulnya, kalau misalkan kita memaknai sholawat ini yang sesungguhnya, maka niscaya tidak ada orang yang tidak mau melaksanakan sholawat. Ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka kanjeng Nabi Muhammad itu akan menjawab sholawat dan salam kita. Ada malaikat khusus yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan sholawat salamnya manusia kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya ya, para ulama, para kiai, bahkan para aulia itu dalam setiap harinya tidak ada yang pernah putus dengan sholawat. Ada yang memudawamahkan, mengistiqomahkan membaca sholawat itu sehari 1000 misalnya, bahkan ada yang 10.000, yang 100.000 juga ada. Ada yang sehari-harinya ya sholawat terus. Kalau dia tidak bersolawat di mulutnya, sholawat di hatinya. Ini ketika sudah semacam ini, maka ada ketersambungan rohani bahasanya. Ada ketersambungan rohani antara seseorang dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah ada ketersambungan rohani itu, maka otomatis kanjeng Nabi secara rohani pula akan mentarbiyah diri kita, mentarbiyah, mendidik, memberikan adab, memberikan akhlak, pelajaran-pelajaran yang kadang kita sendiri tidak tahu itu sesungguhnya dari mana. Padahal ya, karena kita banyak sholawat. Nah, sholawat ini banyak sekali fungsinya. Kalau misalkan diterapkan secara mendalam sangat panjang sekali. Tapi yang jelas, semua kitab-kitab yang ada itu pasti memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan sholawat dan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka inilah kitab yang menceritakan tentang wasiatul Mustafa. Wasiatul Mustafa itu wasiatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi kanjeng Nabi mengaturkan wasiat kepada Sayyidina Ali secara khusus. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salawtu ma'ahu fi manzilihi faqala. Jadi suatu saat kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengajak Sayyidina Ali untuk ke rumahnya, di rumahnya kemudian berdua saja. Jadi kanjeng Nabi itu sering kadang-kadang begitu. Jadi kadang-kadang memanggil sahabatnya, kadang sendirian, kadang berdua, kadang bertiga. Kadang memberikan wasiat itu ya antara kepada sahabat yang satu kepada sahabat yang lain itu berbeda-beda. Begitu pula kadang-kadang ada amalan-amalan yang khusus yang disampaikan kepada salah satu sahabat saja. Salah satu sahabat diajari sama kanjeng Nabi, diajari sama kanjeng Nabi. Lalu setelah itu
Setelah Kanjeng Nabi wafat, sahabat ini menyampaikan kepada tabi'in, dari tabi'in terus para ulama sampai sekarang. Ini cikal bakal bacaan yang ada di dalam Torikoh itu kadang-kadang. Lah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW memanggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah di rumahnya. Kemudian bersabda, Kanjeng Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali, ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam, ghairu annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, kamu itu dariku itu seperti posisinya antara Nabi Harun daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Harun itu dalam berdakwah mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi partner. Nah, Kanjeng Nabi mengibaratkan antara dirinya dengan Sayyidina Ali itu seperti Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Tapi perbedaannya itu adalah ghairu annahu la nabiyya min ba'di. Perbedaannya bahwa tidak ada nabi sesudahku. Karena Kanjeng Nabi ya khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir, tidak ada nabi lagi setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi perbedaannya seperti itu. Maka kadang-kadang ini menjadi dalil ya, menjadi pecah orang-orang Syiah memposisikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah satu-satunya sahabat yang diberikan wasiat yang sampai mengibaratkan antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Inni usikal yaum biwasiyatin in anta hafidtaha ishta hamidan wa mutta syahidan wa ba'athaka Allah yawmal qiyamati faqihan aliman. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW melanjutkan hadisnya, menyampaikan kepada Sayyidina Ali bahwa sesungguhnya aku akan berwasiat kepadamu pada hari ini dengan satu wasiat. Dari wasiat yang nanti disampaikan itu, jika engkau menjaga wasiat-wasiatnya, maka engkau akan menjadi orang yang hidupnya mulia, menjadi orang yang hidupnya terpuji. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah qamutta syahidan, mati dalam keadaan mati yang syahid. Wa ba'atsaka Allahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Yang ketiga, ketika menjaga wasiat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan pada yaumul qiyamah menjadi orang yang faqihan aliman, orang yang ahli fikih dan juga orang yang alim. Jadi syaratnya kalau misalkan yang nanti akan disampaikan satu kitab ini kemudian menjaga, melaksanakan, mengamalkannya, maka otomatis dia akan hidupnya menjadi mulia, matinya mati syahid, dan nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah menjadi faqihan aliman. Tapi syaratnya tadi menjaga wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam kitab ini nanti diterangkan, dijelaskan banyak sekali yang harus kita ketahui, banyak sekali yang harus kita jaga. Ternyata dalam kehidupan kita ini, kalau misalkan kita tidak tahu isi yang ada di dalam kitab ini, maka ya nggak tahu nanti kita hidup ini bagaimana, nggak tahu. Sebab
ilmunya ada dari sini. Tapi kalau misalkan kita mengaji kitab ini, tahu ilmu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lalu kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari janjinya kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya umat Rasulullah SAW, hidupnya menjadi orang yang terpuji, matinya mati syahid, dan kelak yaumul kiamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai faqihan aliman, orang yang ahli fikih dan juga orang yang alim. Orang yang ahli fikih, orang yang alim itu punya keistimewaan sendiri dibandingkan dengan orang-orang yang biasa. Yang orang-orang yang awam itu ya jauh. Bahkan yang namanya iblis, yang namanya setan itu yang paling ditakuti adalah orang yang alim. Satu orang alim itu lebih ditakuti oleh setan, lebih ditakuti oleh iblis dibandingkan daripada 1000 ahli ibadah. Jadi wong ahli ibadah tapi bodoh, tidak tahu ilmu ibadahnya, itu tidak ditakuti sama setan. Diwedi, setannya diwedi, tidak takut sama sekali. Tapi ketika faqihan alim, ahli fikih, kemudian alim, kemudian warak, asyaddu ala syaitani min alfi abidin, itu lebih ditakuti oleh setan ketimbang daripada 1000 ahli ibadah. Loh, kenapa seperti itu? Karena orang alim itu ya orang yang sangat tahu betul. Ketika misalkan dalam posisi-posisi tertentu, seseorang yang sudah dalam tarafnya yang begitu luar biasa, kadang-kadang tokohnya mendapatkan sanjungan, ya, dapat sanjungan. Orang alim, wah pinter nih, disanjung, usaha-usaha disanjung. Ketika tidak tahu ilmunya, bagaimana caranya ketika ada sanjungan, maka dia akan bisa tergelincir dengan sanjungannya itu. Orang yang disanjung-sanjung, orang yang dipuji-puji bisa tergelincir, bisa terpleset. Tergelincirnya di mana? Dulu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada zamannya, ketika menjadi seorang khalifah, menjadi raja, beliau sangat begitu luar biasa. Sampai-sampai para penduduk ketika itu banyak sekali yang memuji apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu malah melakukan yang namanya istighfar. Jadi dia beristighfar, satu untuk dirinya sendiri, yang kedua istighfar untuk orang yang memujinya. Jadi orang yang memuji istighfar. Dan anas memuji berarti dulu istighfar, dulu malam GR. Nah, kebanyakan orang ketika dipuji GR itu apa? Bisa terpleset. Kenapa bisa terpleset? Karena begini, orang bisa terpuji bagaimana? Karena dia melakukan hal yang positif misalnya, atau karena dia melakukan sesuatu hal yang luar biasa, ya kan? Punya apa namanya prestasi, ya kan? Coba kita lihat prestasi yang begitu luar biasa itu. Kita coba lihat hal-hal yang positif yang kita lakukan itu. Apakah benar yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang pantas untuk dipuji atau tidak? Lihat. Nyatanya kalau misalkan berbicaranya hakikat, kita ini tidak punya apa-apa, kita ini tidak bisa apa-apa. Contoh misalkan pinter, komputernya aja dari Allah, ya. Kita bisa melakukan sesuatu, punya tubuh, punya tangan, punya kaki, tangan kakinya itu semuanya dari Allah, sehingga akhirnya kemudian Allah bisa mentakdirkan seseorang melakukan kebaikan dan pada akhirnya bisa berprestasi juga dari Allah. Kalau semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ketika kita GR itu alasan apa? Ya kan?
ketika GR itu alasannya apa? Tidak ada alasan. Sehingga apa? Sehingga ini seharusnya terjadi ketika kita sedang dalam posisi seperti itu, ya ingatlah bahwa itu adalah minallah. Kalau sudah minallah, maka istighfar seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena banyak orang yang tergelincir dengan ujian. Makanya kalau bisa, jangan gampang-gampang memuji, membuat orang tergelincir soalnya. Orang yang dipujinya itu nggak bisa, ya tergelincir. Karena pujian itu kan ada 4 ya. Pujian itu ada 4. Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji makhluknya, makhluknya memuji Allah, makhluknya memuji makhluknya. Semua 4 pujian itu hakikatnya adalah kemilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau milik Allah semuanya milik Allah, ya kita tidak punya apa-apa, termasuk pujian tadi. Ketika orang memuji saja itu takdirnya Allah, gitu kan? Nah, ini bedanya orang yang paham dan orang yang tidak paham. Bedanya orang yang alim dengan orang yang bodoh. Maka karena semacam ini ya maklum kalau misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kajian Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa mencari ilmu itu wajib ya, dari ayunan sampai ke tiang lahat, jadi karena seperti itu. Jadi aja gara-gara jadi ibu-ibu belajar mati, jadi ibu-ibu belajar mati, gara-gara jadi bapak-bapak belajar mati, sinawe mati. Padahal kewajibannya sampai mati kan. Nah ini, tapi insya Allah ketika kita memahami hadis Nabi berupa wasiatnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian kita merealisasikannya dengan baik, atau paling tidak berusaha ingin merealisasikan dengan baik, walaupun hanya dengan niat, insya Allah sudah kehitung pengen jadi orang baik. Yang repot itu kan nggak pengen bisa, nggak pengen berubah, nggak pengen bener, gitu kan? Ya sudah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu man akal halal sofa dinuhu wa radha qalbuhu wa lam yakun li da'watihi kajabu. Wasiat yang pertama, Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, barang siapa yang memakan perkara yang halal, mangan sing halal. Mangan sing halal itu tatnya minumannya halal, yang dihalalkan menurut syariat. Yang kedua, cara mencari barang tersebut dengan cara yang halal. Nah, kalau barangnya halal tapi cara mencarinya dengan cara yang haram, ya hukumnya haram. Maka yang namanya memakan perkara yang halal itu ya zatnya dan juga cara mendapatkan makanan atau minuman tersebut. Kata Nabi, kalau misalkan kita bisa memakan perkara yang halal terus, ini akan mempunyai dampak, akan berdampak kepada diri kita, akan berdampak kepada anak-anak kita, akan berdampak kepada orang-orang yang kita takut. Contoh misalkan suami, Pak, contoh misalkan suami itu kan punya tanggung jawab, dia punya istri, dia punya anak-anak, kan gitu ya. Dia punya istri dan punya anak. Ketika punya istri dan punya anak, dia juga punya kewajiban untuk mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Nah, kalau si seorang suami ini mencari nafkahnya dengan cara yang halal, maka
makanan yang halal yang masuk ke dalam dirinya, makanan yang halal yang masuk ke dalam istri dan anak-anaknya, maka akan mengakibatkan atau berdampak positif kepada keluarga yang itu. Apa dampaknya? Yang pertama adalah sofa dinuhu, maka agamanya akan bersih. Agamanya akan bersih. Makanan yang halal mengakibatkan agamanya akan bersih. Coba kita mulai sedikit berpikir, apa kaitannya antara makanan dengan agama kan begitu? Makanan halal agamanya bersih. Ternyata begini. Makanan ini sangat menentukan betul psikologi seseorang. Buatan mati. Akan menentukan betul rasa seseorang. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam perut kita ini mempengaruhi psikologi kita. Mungkin kalau misalkan mau pelajari kesetaraan jasad juga ya. Misal orang yang suka mabuk-mabukan, ya pasti banyak penyakitnya kan. Sesuatu yang haram yang masuk ke dalam perut, ya kan. Orang yang makan daging babi misalkan, ya itu secara fisik. Karena secara mental ini memakan perkara yang halal akan berkaitan kepada agama. Jadi saya teringat kisah bapaknya Imam Syafi'i. Bapaknya Syafi'i itu namanya Kiai Idris. Jadi satu ketika Kiai itu sedang berjalan di tepi sungai. Jadi Kiai Idris sedang berjalan di tepi sungai. Jadi Kiai Idris sedang berjalan dan ketika dalam berjalan di tepi sungai itu, Kiai Idris nemu delima. Di sungai nemu delima. Jadi di sungai nemu delima, akhirnya karena dua sedikit merasa lapar, delima itu akhirnya diambil. Setelah diambil, kemudian jadi ocek, dibuka, kemudian dimakan delima. Setelah delimanya habis dimakan oleh Kiai Idris, tiba kemudian dia terpikir, loh kok ini delima saya makan? Padahal saya nggak tahu ini delima punya siapa. Delima ini punya siapa kok saya makan?